Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa al-fatihah khususan ila sahib al-maqam al-wilayah ala Habib Husain bin Abu Bakar al-Idris summa ila sahib al-kitab Nabi Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada sifat yang keempat, yaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafah, artinya wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Hawadis itu artinya perkara yang baru. Perkara baru itu perkara yang tadinya tiada lalu diciptakan menjadi ada. Jadi segala sesuatu yang tadinya tiada kemudian menjadi ada disebut namanya barang baru. Ini menurut kajian ilmu tauhid, menurut akalnya orang yang sehat, maka
segala yang muncul di jagat ini namanya barang baru. Ini meja baru, ini masjid baru. Jadi jangan dianggap baru itu yang pertama kali muncul itu baru, setelahnya udah enggak baru lagi. Enggak, itu baru menurut adatan, menurut kebiasaan. Kalau masih disegel, baru keluar toko namanya baru. Kalau sudah buka segelnya namanya second. Jadi baru itu menurut ilmu tauhid adalah segala sesuatu yang diciptakan, yang wujudnya diciptakan, maka keadaannya disebut perkara yang baru. Jadi kalau kita bisa memahami ini, berarti alam semesta ini seluruhnya baru. Dan Allah wajib berbeda dengan segala sesuatu itu. Apa yang harus kita ketahui dari bedanya Allah dengan makhluk? Yang harus kita ketahui dari bedanya Allah dengan makhluk adalah dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah itu beda di dalam zatnya. Yang kedua, Allah berbeda di dalam sifatnya. Yang ketiga, Allah berbeda di dalam perbuatannya. Kalau kita memahami 3 ini, maka kita berarti jelas sudah mengerti tentang perbedaan Allah dengan makhluk. Karena ada nanti kelompok-kelompok yang keluar dari pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengatakan Allah itu ya ada mirip-miripnya sama makhluk. Ini hati-hati nih. Seperti mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluk. Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah makhluk. Allah duduk di singgasana, tapi duduknya tidak seperti duduknya makhluk. Maka yang demikian itu disebut namanya tasbih atau menyerupakan. Maka kita di dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala harus bersih. Bersih itu maknanya tidak menyerupakan dan tidak menyamakan. Kalau saya katakan meja ini punya kaki, ya, ini meja punya kaki. Saya punya kaki, kamu punya kaki, tapi kakinya saya tidak sama dengan kaki meja, tapi sama-sama kaki, maka namanya menyerupakan. Maka bagi Allah tidak bisa demikian. Kita tidak boleh mengatakan Allah punya tangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Itu namanya menyerupakan. Maka kita harus buang jauh-jauh dari pikiran kita penyerupaan tentang Allah yang demikian. Kita harus bersih, tanzih mengenal Allah, bahwa Allah wajib berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakan. Yang pertama, bedanya Allah dengan kita di dalam zatnya. Artinya apa? Zatnya Allah itu bukan benda. Ya, zatnya Allah bukan benda. Apa itu benda? Benda itu sesuatu yang dibatasi oleh sebuah ruang. Maka setiap yang diciptakan Allah itu zatnya pasti berbentuk benda. Artinya dirinya pasti dibatasi oleh suatu ruangan. Langit benda, matahari benda, bulan
benda, manusia, benda, seluruh yang Allah ciptakan baik di langit maupun di bumi ini semuanya berbentuk benda. Artinya apa? Dia sesuatu yang mempunyai ruangan. Dalam bahasa lain biasa disebut bertempat. Apapun yang diciptakan oleh Allah wujudnya pasti bertempat. Entah itu di bawah, entah di atas, entah di kanan, entah di kiri, pasti punya tempat. Sedangkan Allah bukan benda, maka Allah tidak bisa kita katakan kalau Allah itu bertempat. Karena yang namanya bertempat itu pasti dirinya terbatas. Contoh meja. Meja ini diciptakan, dia benda dan dia terbatas meja ini. Wujudnya meja terbatas. Buku wujudnya terbatas. Gelas wujudnya terbatas. Kita wujudnya terbatas. Semua yang namanya benda yang diciptakan oleh Allah wujudnya pasti terbatas. Adapun wujudnya Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak terbatasi oleh suatu ruangan. Maka kalau ada yang mengatakan Allah ada di atas, nah ini perkataan yang harus kita hati-hati ini. Apalagi ada yang nanya Tuhan itu di mana. Nah, ini pertanyaannya saja sudah salah. Biasanya yang sering nanya seperti itu siapa? Anak kita. Ya, masih kecil. Tiap hari kita kasih tahu, hati-hati. Kerjakan perintah Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Lama-lama dia nanya, Pak, Allah di mana sih Pak? Nah, kalau kamu yang ditanya, kira-kira jawabnya apa? Allah di mana? Jawabnya apa? Di mana-mana gitu. Jawabnya apa? Tidak menempati ruangan dan waktu. Artinya Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu diciptakan. Hingga Allah tidak butuh tempat. Jadi kalau ada orang nanya Tuhan di mana, itu nanyanya salah. Orang yang nanya Tuhan di mana itu sama aja begini, nanya sendal itu sudah makan atau belum gitu. Nanti jawabnya apa? Sendal kamu sudah makan apa belum? Mau dijawab salah, nggak dijawab nanya. Ya, jadi pertanyaannya aja sudah salah ketika orang itu nanya sendal sudah makan atau belum. Makan itu bukan menjadi sifatnya sendal, hingga tidak bisa ditanya sendal itu makan atau belum. Sama halnya bertempat. Bertempat itu bukan sifatnya Allah, hingga tidak bisa ditanyakan Allah itu tempatnya di mana. Maka perkataan yang ada dalam Al-Quran, innallaha ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas singgasana. Ini maknanya menguasai, maknanya Allah berkuasa, bukan bersemayam atau bertempat. Itu maknanya duduk di atasnya, bukan. Kitab ini duduk atau berada di atas meja. Kalau dikatakan bersemayam seperti itu, maka itu hukumnya mustahil bagi Allah. Kayak contoh begini, Belanda
menduduki Indonesia. Artinya apa? Orang Belanda duduk di Indonesia gitu. Artinya orang Belanda menguasai Indonesia gitu dong. Allah menduduki singgasana. Maknanya Allah menguasai singgasananya. Jadi Allah menciptakan singgasana itu bukan untuk diduduki, bukan. Allah menciptakan singgasana itu untuk menunjukkan keagungannya, untuk menunjukkan bahwa ini di dalam kekuasaannya, bahwa ini kerajaan ada rajanya. Mana buktinya ada rajanya? Tuh ada singgasananya. Begitu loh. Jadi Allah menciptakan singgasana itu sebagai tanda, bukan sebagai tempat untuk diduduki. Kalau kita bikin tahta, ya untuk kita duduki. Karena yang namanya raja dunia itu berada di atas tahtanya. Kalau sudah duduk di atas kursi, lupa diri, ya. Kadang suruh turun nggak mau lagi, sampai-sampai rebutan kursi. Ini gara-gara kursi itu barang mulia bagi manusia, jadi suka diperebutkan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita ketahui dari bedanya Allah dengan kita, apa yang pertama? Bahwa wujudnya Allah, zatnya Allah itu bukan benda. Dalam bahasa tauhid namanya jirim. Allah bukan jirim. Adapun manusia, malaikat, jin, tumbuhan, hewan, dan semua jamadat makhluk-makhluknya Allah itu semuanya adalah jirim. Apa itu jirim? Jirim itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang diliputi oleh ruangan secukup dirinya sendiri. Artinya antara langit dan bumi ini dipenuhi ruangan yang tiap ruangan itu diisi makhluknya Allah. Matahari sebelah sono, bulan sebelah sono, bintang di sini, kita di sini, bumi, malaikat, surga, neraka, penuh. Alam raya ini dipenuhi makhluk-makhluknya Allah yang mengisi ruangan yang ada di jagat raya ini. Hingga dari langit sampai bumi ini semuanya penuh diisi benda, tidak ada tempat kosong. Yang paling gede makhluknya Allah namanya apa? Namanya Arsy atau singgasana. Yang paling kecil makhluknya Allah namanya apa? Jauhar atau sel atau corona, kecil itu. Dari yang paling gede sampai yang paling kecil semuanya bertempat, semuanya punya ruangan secukup dirinya sendiri. Itu yang disebut namanya apa? Benda. Hingga apapun yang masuk dalam pikiran kita, apapun yang terbayang dalam akal kita, kita menggambarkan apa saja, pasti yang kita gambarkan itu benda. Kamu membayangkan apa saja di pikiran kamu, yang muncul pasti benda. Sedangkan Allah bukan benda, maka apapun yang kamu bayangkan pasti bukan Allah. Maka kamu tidak bisa merekayasa Allah itu yang bagaimana, yang seperti apa, begini, nggak bisa. Wa ma khatara bibalika wallahu khairu dzalik. Dan apapun yang terlintas di pikiran kamu, maka Allah bukan yang seperti itu. Karena
dalam pikiran kita semua isinya benda. Terus yang kedua, Allah wajib kita ketahui pula berbeda dengan makhluk di dalam sifatnya. Kenapa sifat Allah? Sifat Allah tidak berubah. Sifatnya makhluk berubah. Jadi kalau kita mau bicara makhluk, yang bagaimana sifatnya makhluk? Ya yang berubah. Seperti apa? Gerak, diam. Ini sifatnya apa? Berubah. Dari besar menjadi kecil, dari kecil menjadi besar. Tadinya bodoh jadi pinter, tadinya diam jadi bicara. Ini sifat yang berubah. Sehat menjadi sakit, lemah menjadi kuat. Maka semua sifat-sifat yang berubah itu bukan sifat Tuhan, bukan sifat Allah. Sifat Allah sifat yang tetap, azalian wa abadan, tidak berawal dan tidak berakhir. Semua sifat Allah, melihatnya Allah tidak mengalami perubahan, mendengarnya Allah tidak berubah, kuasanya Allah tidak berubah. Ini yang harus kita imani. Apa sih yang menunjukkan kalau sifat-sifat Allah itu enggak berubah? Sifat Allah itu langgeng untuk selama-lamanya, tidak mengalami perubahan. Kalau kamu mau berpikir sehat, mikir sehat ini, jangan malas mikir, maksudnya mikirnya harus yang sehat. Kalau kamu lihat matahari dari kamu lahir sampai sekarang, matahari itu belum pernah dicas. Pernah? Pernah nggak berkurang redupnya? Pernah? Berkurang panasnya gitu? Atau sudah nggak terang lagi, perlu ganti baterai, bisa? Allah mampu menjadikan matahari dengan keadaan yang sama dan terus menerus selama jutaan tahun. Tandanya ini jadi bukti apa? Sifat kekuasaan Allah tidak mengalami perubahan. Kalau sifat kita berubah, kerja kita berubah, wong kitanya saja berubah. Tadinya kuat jadi lemah. Maka apapun yang kita buat, tadinya bagus, lama-lama rusak, hancur. Kita punya lampu, lama-lama redup mati, atau dicas lagi, nyala lagi. Tandanya apa? Sifat kita mengalami perubahan, maka apapun yang kita kerjakan akan jadi mengalami perubahan seperti itu. Nah, kita wajib mengimani bahwa sifat-sifat Allah tidak mengalami perubahan. Jadi apabila ada satu sifat disifatkan kepada Allah dan sifat itu sifat yang mengalami perubahan, maka itu hukumnya mustahil. Contohnya apa? Allah marah sifatnya siapa itu? Manusia. Kenapa? Sifat yang mengalami perubahan. Marah itu dari keadaan tenang menjadi tegang, itu berubah berarti. Tertawa, yang tadinya keadaan tenang menjadi gembira, itu berubah. Allah cemburu, oh ada Tuhan cemburu segala. Ini sifat-sifat ini tidak boleh disifatkan kepada Allah. Apalagi disifatkan Allah turun. Loh, sepertiga malam Allah turun dari langit dunia, dari langit yang ketujuh ke dunia. Nanti menjelang subuh Allah
naik lagi ke atas. Maka sifat naik turun tidak mungkin menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati nih, ada kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah yang mana mereka hanya berpegang pada tekstual, teksnya Al-Quran, teksnya hadis. Teks-teks ini kemudian diterjemahkan dan diimani tanpa ditafsiri. Maka kita hati-hati dengan kelompok-kelompok ini. Artinya jangan sampai merusak akidah kita, jangan sampai merubah keyakinan kita. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat seperti sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Di Quran disebutkan apa? Allah bertangan, yadullah fauqa aidihim. Kata kelompok ini, siapa yang tidak mengimani Allah punya tangan, hukumnya kafir. Allah punya mata, siapa yang tidak mengimani Allah itu punya mata, hukumnya kafir. Di ayat yang lain dikatakan sepertiga malam Allah turun, lalu Allah naik kembali. Maka kata mereka, siapa yang tidak mengimani Allah turun dari langit, maka hukumnya kafir. Ini berbahaya. Tidak boleh kita mengimani Allah dengan tekstual tanpa ditafsirkan, karena akan menyebabkan nanti kita mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, sedangkan itu hukumnya mustahil. Jadi kita harus bisa memberikan tafsir, memberikan penjelasan. Apa sih maknanya Allah turun? Oh, maknanya Allah turun, maknanya Allah menurunkan. Bukan Allahnya cukup turun. Loh, kira yang namanya turun itu berarti bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namanya bergerak. Dari atas ke bawah itu turun. Kalau dari bawah ke atas naik, namanya bergerak. Perkara yang bergerak itu namanya benda. Ini benda. Maka dia bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ini bergerak. Setiap yang bergerak pasti benda. Maka Allah mustahil punya sifat bergerak. Tapi di Quran ditulis Allah bergerak, ditulis di Al-Quran Allah itu turun, Allah itu naik. Itu sama saja kamu ngomong begini, Pak Jokowi turun tangan. Bukan tangannya turun kan, bukan. Mbok yang mikir sedikit gitu loh. Hah? Ini bahasa Al-Quran, bahasanya orang kuliah, bahasanya orang cerdas, bukan bahasanya anak TK, bukan. Kon Qurannya tulisannya turun, ya pasti turun. Loh lah, goblok banget ini orang. Hah? Pasti pikirannya menganggap Al-Quran ini enggak boleh ditakwil-takwil. Al-Quran ini enggak boleh ditafsir-tafsirkan. Kenapa? Karena Allah ngomongnya sudah jelas, enggak perlu ditafsirin lagi. Oh, enggak begitu. Al-Quran itu kalam baligh, kalam balaghah, kalamnya orang dewasa. Orang dewasa itu kalau ngomong singkat, ringkas tapi padat. Anak kecil kalau ngomong panjang bertele-tele. Kalam yang gak perlu ditakwili itu panjang bertele-tele. Quran bicaranya singkat. Alif lam mim. Singkat, ringkas. Apa artinya? Pokoknya angel, susah.
Quran ngomong lagi sedikit ringkas, tapi perlu ditafsirkan dengan tafsir yang panjang, hingga dari mulai zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita sekarang, ulama setiap generasi punya tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tiap generasi pingin mencoba memahami Al-Quran, dan tiap ulama mencoba menafsirkan dengan gaya bahasa kaumnya. Oh, zaman itu pakai bahasa seperti ini, ganti zaman kita zaman milenial, maka tafsirnya pakai tafsir secara milenial. Ini terus berkembang begitu ilmu tafsir. Jadi jangan dianggap nggak usah ditafsiri. Bagaimana bisa Quran nggak ditafsiri? Jadi penyebab diantaranya kita berpegang kepada dhawahirul ayat. Di antara penyebabnya apa? Kita menganggap kalam Al-Quran tidak perlu ditafsiri. Ini keliru. Jadi ulama bersepakat, dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan ada kalam yang mutasyabbihat, ada kalam yang shareh, yang jelas, yang gak perlu ditafsiri. Maka kita harus bisa misahkan mana yang muhkamat dan mana yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat nggak perlu ditakwili. Seperti apa? La taqrabuz zina, nggak perlu ditafsirin lagi. Apa sih maknanya? Dilarang kita mendekati zina, dilarang kita riba, dilarang kita minum arak. Ayat-ayat yang seperti itu tidak perlu ditafsiri lagi. Tapi nanti ketika kita ketemu ayat-ayat yang di dalamnya mensifati sifat-sifat makhluk disifatkan pada Allah, seperti apa? Yadullah fauqa aidihim, innallaha ala arsyistawa. Maka ayat yang seperti ini menurut ahlu sunnah wal jamaah harus ditakwil. Jadi kita harus hati-hati. Kalau mau mensifati Allah, kita lihat dulu sifatnya. Kalau itu sifatnya sifat makhluk, maka berarti kita hanya pinjem bahasa, bukan aslinya. Allah marah, maknanya apa? Allah marah, ditafsiri maknanya apa? Oh, Allah menjadikan siksaan kepada hambanya, begitu. Bukan Allah marah maknanya melangkrik kayak jangkrik, enggak begitu. Ya, jadi zatnya Allah bukan benda, kemudian sifatnya Allah bukan sifat yang berubah-ubah. Yang ketiga yang kita harus tahu bedanya lagi apa? Perbuatan Allah. Bahwa perbuatan Allah itu adalah menciptakan, sedangkan perbuatan kita adalah usaha. Perbuatan Allah tidak punya tujuan. Perbuatan makhluk pasti punya tujuan. Maka kamu nggak boleh nanya. Kalau kamu nanya, apa sih tujuannya Allah bikin malaikat? Salah nanya kamu. Apa sih tujuannya Allah bikin hujan? Salah nanya kamu. Karena tujuan itu bukan sifat perbuatan Allah. Tujuan itu sifat perbuatan makhluk. Kalau saya makan, kamu tanya, ngapain sih kamu makan? Mau cari kenyang. Ngapain sih kamu tidur? Oh, mau istirahat. Ngapain sih kamu minum? Pasti punya tujuan. Kalau ada makhluk dia bekerja kemudian dia tidak punya tujuan, maka berarti dia main-main, dia sia-sia perbuatannya. Maka setiap perbuatan makhluk pasti punya tujuan. Adapun perbuatan Allah maka tidak boleh kita samakan dengan perbuatan makhluk. Seperti begini,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Banyak yang kemudian menafsirkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya biar ibadah. Kalau jin dan manusia diciptakan tujuannya biar ibadah, berarti harusnya jin dan manusia jadinya seperti malaikat. Nggak ada yang maksiat. Nyatanya banyak yang maksiat. Berarti Allah menciptakan jin dan manusia tidak seperti menciptakan malaikat. Jin dan manusia itu bisa saja mereka kemudian maksiat. Dia berbuat jahat, dia kafir, dia tidak taat kepada Allah, dia mengingkari Allah. Artinya semua keadaan yang ada pada manusia, baik manusia yang taat, manusia yang maksiat, manusia yang kafir, maka semua keadaan manusia ini diciptakan oleh Allah. Lah kenapa Allah kok bikin manusia maksiat? Ya terserah Allah dong. Kok kamu kok protes sama ciptaannya Allah? Kenapa Allah bikin gempa bumi? Ya terserah Allah. Kamu nggak boleh tanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu kalau bikin sesuatu nggak ditanya kenapa. Karena Allah itu penguasa, maka Allah nggak layak ditanya kenapa kok Allah bikin begini, kenapa ada gempa, kenapa ada banjir bandang, kenapa ada tsunami. Allah nggak boleh ditanya. Yang ditanya itu kita. Apa ditanyanya? Allah bikin hujan, Allah bikin gempa, kamu sabar nggak waktu ada gempa? Allah bikin kenikmatan, kamu syukur nggak waktu itu dibikin? Allah bikin dosa, kamu istighfar nggak waktu itu? Kita yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Ya, jadi jangan salah kita menisbatkan perbuatan. Kita harus bisa bedakan mana perbuatan makhluk dan mana perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu menciptakan, maka Allah bebas menciptakan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Kita kasih gambaran. Ada kalau gambarannya dulu namanya zamannya Wali Songo pakainya wayang. Kenal wayang? Kenal wayang? Ada wayang orang, ada wayang apa? Golek, ada wayang kulit. Wayang itu diciptakan sama dalang. Dalang menciptakan wayang dan dalang membuat perbuatan untuk wayang. Ada wayang yang dibikin jadi baik, namanya siapa? Gatut Kaca. Ada wayang yang dibikin jahat, namanya siapa? Rahwana. Namanya siapa? Penjahatnya juga dibikin sama siapa? Dalang. Jadi bukan terus, oh Allah itu bikin manusia hanya untuk taat-taat saja. Lah ketika manusia maksiat yang bikin siapa? Enggak tahu, bukan Allah yang bikin. Wah, ini aneh. Rukun iman kita yang keenam, apa rukun imannya? Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk segala kejadian yang ada itu diciptakan oleh Allah.
Orang yang taat Allah yang bikin, orang yang maksiat Allah yang bikin. Jadi kita harus bisa membedakan. Allah itu bebas mau bikin apa saja kepada hamba-hambanya. Dan Allah nggak ditanya kenapa. Kenapa sih kok Allah bikin saya jadi orang Arab? Nggak bisa ditanya. Kenapa sih Allah bikin saya kok lahirnya di Indonesia? Kenapa sih kok Allah bikin saya jadi orang Islam? Allah nggak ditanya kenapa. Allah bikin bebas semaunya. Tapi nanti yang akan ditanya kita. Artinya apa? Semua perbuatan yang ada pada kita itu akan ditanya, kamu menerima atau tidak segala yang menjadi takdirnya Allah. Ada orang ditakdirkan jadi orang jahat, terima nggak dia? Artinya terima itu kalau dia tahu dirinya dibikin jahat, maka dia segera pindah, dia istighfar, dia kemudian lari kepada minta ampun kepada Allah, mendekat mencari keridhaannya Allah. Ada orang dibikin taat, dia syukur alhamdulillah. Ada orang dibikin sakit, dia sabar kepada Allah. Ada orang dibikin musibah, dia minta pertolongan Allah. Kita yang akan ditanya. Allah nggak bisa ditanya. Bebas mau menciptakan segala sesuatu. Jadi ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jangan diartikan Allah punya tujuan menciptakan makhluk untuk ibadah. Jangan diartikan demikian. Nanti kita akan jelaskan setelah azan Isya, insyaallah. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan sejenak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sedikit. Apa buktinya kalau Allah itu mukhalafah lil hawadis? Maka buktinya dalam Quran banyak. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Dalam ayat yang lainnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang menunjukkan Allah wajib berbeda dengan makhluk. Jadi sudah kita kaji dari awal apa yang menjadi bedanya Allah dengan makhluk. Kita harus imani dalam 3 perkara. Allah beda dengan makhluk. Yang pertama dalam zatnya. Apa itu zatnya Allah? Zatnya Allah bukan benda. Zatnya makhluk benda. Sifatnya Allah tidak berubah, sifatnya makhluk berubah. Yang ketiga, perbuatan Allah adalah takdir, menciptakan. Adapun perbuatan makhluk adalah usaha. Maka kita harus bisa membedakan mana yang namanya perbuatan takdir atau usaha dan mana perbuatan kasab ikhtiar. Perbuatan kasab ikhtiar itu pasti punya tujuan. Kalau perbuatan takdir ini tidak punya tujuan karena Allah menciptakan segala sesuatu dan setiap yang diciptakan oleh Allah itu bukan bertujuan tapi mengandung hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ada 2 perkara yang terkandung di dalam setiap yang diciptakan Allah. Yang pertama mengandung kebaikan, yang kedua mengandung madharat. Maka tiap ciptaannya Allah mengandung 2 perkara ini. Maka siapa yang bisa mengambil keuntungan dari ciptaan Allah, maka dia orang-orang yang beruntung. Siapa yang tidak bisa mengambil keuntungannya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita ditanya apa tujuannya Allah menciptakan makhluk? Oh, Allah tidak punya tujuan menciptakan makhluk. Kalau kita yang ditanya, saya diciptakan oleh Allah, maka tujuan hidup saya, tujuan hidupnya manusia adalah beribadah kepada Allah. Kita yang ditanya, yang punya tujuan kita, perbuatan kita selalu punya tujuan. Dan tujuan hidup kita apa? Mencari keridhaannya Allah, ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah tidak sama seperti kucing. Ya, kalau kucing tidak punya tujuan untuk ibadah. Tapi kalau manusia, saya, perbuatan saya itu punya tujuan untuk ibadah. Kalau yang ditanya saya. Tapi kalau ditanya Allah, kenapa sih Allah bikin manusia? Ya terserah Allah. Malaikat saja pernah nanya sama Allah. Allah memberitakan kepada para malaikat,
Ini ja'ilun fir ardi khalifah. Malaikat, aku akan bikin khalifah yang berupa manusia di bumi. Malaikat nanya, kenapa ya Allah engkau bikin manusia? Padahal kami kan sudah menjadi hamba-hambamu ya Allah. Kami taat kepada engkau, kami sujud kepada engkau, kami tasbih kepada engkau ya Allah. Malaikat nanya, kenapa ya Allah? Apa jawabnya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang engkau tidak ketahui. Artinya apa? Allah tidak bisa ditanya kenapa. Yang ditanya kenapa itu kita, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini ya. Jadi kita harus bisa membedakan makhluk dengan Allah dalam 3 perkara. Beda dalam zatnya, beda dalam sifatnya, dan beda dalam perbuatannya. Kemudian yang terakhir, apa hikmahnya, apa keuntungannya kita mengenal kalau Allah dan makhluk itu berbeda. Apa keuntungannya kita mengimani laisa kamislihi syai'un? Apa keuntungannya? Habib Utsman bin Yahya menjelaskan, maka sepatutnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan memiliki keyakinan yang benar bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, maka dari sifat inilah kita senantiasa memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa memperoleh rahmatnya Allah. Tasbih itu artinya apa? Tasbih artinya apa? Mensucikan Allah. Ya. Kita bertasbih artinya kita mensucikan Allah. Saya mau nanya, mensucikan Allah itu caranya bagaimana? Tiap habis sholat kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Dalam sholat kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Isinya apa itu? Tasbih. Isinya mensucikan Allah. Lalu apa yang harus kita ingat ketika kita membaca subhanallah, subhanallah? Yang kita ingat apa? Yang harus kita ingat ketika kita membaca tasbih, ya sifat ini, sifat mukhalafah lil hawadis. Subhanallah, maha suci Allah, bahwa Allah itu bukan benda. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak seperti makhluk. Allah bukan besar, Allah bukan kecil, Allah bukan gerak, Allah bukan diam. Terus setiap tasbih yang kita ucapkan harus berisi mensucikan Allah. Setiap tasbih yang kita ucapkan harus berisi memukhalafahkan Allah dengan makhluk. Maka itu isinya tasbih yang kita baca. Kalau tasbih yang kita baca nggak ada isinya itu, maka berarti tasbih itu hanya berupa ucapan, tapi di hati kita kosong, nggak ada isinya. Ya, jadi ketika kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la, hadirkan di hati kita bahwa Engkau ya Allah maha suci, tidak serupa dengan makhluk, baik zatmu ya Allah, sifatmu ya Allah, dan perbuatanmu ya Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Ini yang harus kita imani dalam hati kita ketika kita bertasbih. Maka perbanyak tasbih dengan mengingat sifat mukhalafah lil hawadis,
insya Allah kita senantiasa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah. Allah jadikan kita iman pada hari-hari sekarang, dan Allah jadikan kita iman terus sampai nanti hari kematian kita. Kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tahsi suhbi walhamdulillahi lil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.